Yang pertama nih masuk dari @HDDNTRSLM, huruf huruf alfabet semua nih, nggak ada huruf vokalnya. Rakyat dapat peran apa? Rakyat dapat peran apa? Kira-kira maksudnya apa nih? Dengan pertemuan ini rakyat dapat peran apa? Mungkin di sini maksudnya netizen bertanya, dengan pertemuan ini apakah akan benar-benar membawa dampak ke masyarakat? Mungkin seperti itu kali ya. Gimana Mas Iqbal? Kalau sebenarnya kan peran pengusaha besar ya, kalau kita sebut konglomerat, taipan, itu kan sebenarnya dari zaman presiden ke presiden itu selalu ada kan mereka. Kenapa sih dalam beberapa studi juga disebutkan kenapa sih ada peran konglomerat gitu di Indonesia pun? Karena konglomerat ini kan sebenarnya dari sisi modal mereka punya, kemudian dari sisi jejaring juga, kemudian dari sisi mungkin ekspertis ya, pengalaman gitu ya. Itu yang membuat sebenarnya dan semangat, saya rasa semangat dari semua pengusaha di Indonesia tentunya menciptakan lapangan kerja. Kalau kita membaca dari beberapa biografi ya itu kan jelas ya, pasti semangatnya selalu begitu. Kalau kita ingat dulu pendiri Astra International, Om William Suryajaya pun dalam biografinya juga kenapa sih udah untung kok masih buka lagi pabrik yang baru, pabrik baru seterusnya. Karena simple, ya saya nggak tahu apakah ada trauma juga ya dari sisi sosial mungkin ya. Tapi kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja yang diharapkan kemudian kesejahteraan masyarakat itu juga meningkat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan rakyat dapat apa, tentunya setelah ini diharapkan ada penciptaan mungkin Lapangan efek kerja. ekonomi ya. Mungkin lapangan kerja lah karena kan dalam beberapa hal kita selalu membaca CNBC juga rutin ya untuk memberitakan ada PHK, penutupan pabrik gitu ya. Atau mungkin yang paling besar mungkin Sritex ya. Tapi nggak semuanya juga tercatat di Kementerian Tenaga Kerja kan. Jadi sebenarnya kalau pemerintah kan selalu membacanya di angka Kemenaker, ya PHK-nya hanya puluhan ribu gitu. Ya sebenarnya itu kan datanya karena nggak dilapor semua juga. Iya gitu. betul. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga, ini kan konglo-konglo yang bisa dikatakan memang sudah berhasil gitu ya. Tapi sedangkan kita tahu ada industri-industri yang saat ini sedang memiliki dampak yang signifikan. Dari PHK itu industri manufaktur, tekstil. Kenapa sih pengusaha-pengusaha ini nggak diundang juga gitu kan, bisa diajak ngomong, dipertemukanlah dengan si konglo-konglo ini, kali aja bisa saling bantu ya kan? Ya ini menarik justru. Jadi memang dari beberapa masukan pengusaha mungkin yang belum dipanggil ya, justru dengan kondisi sekarang ini seperti isu PHK yang lagi marak gitu, kayak seperti industri tekstil atau yang lain, ya itu layak lah untuk diajak diskusi lah sama presiden, kira-kira apa sih jalan keluarnya seperti apa gitu. Jadi memang ya wajar lah, namanya ini adalah momentum pertama ya ketika Prabowo memanggil para pengusaha, jadi mungkin antusias itu mungkin ada lah ya, agar mereka juga diperhatikan juga sih gitu. Iya, maksudnya kan kalau kita lihat kasus Sritex ini akhirnya ditanggung oleh, bukan ditanggung ya, tapi diambil alih oleh investor asing. Nah maksudnya dengan adanya konglo di dalam negeri, kenapa nggak mereka aja yang bergerak? Bisa demikian dong harusnya. Iya, diskusi bisa aja terjadi, seperti termasuk merespon kondisi yang terkini seperti Sritex. Kan bisa jadi di pertemuan itu juga dibahas kan, dan dalam laporannya Setkap itu juga dijelaskan membahas tekstil kan. Tekstil betul. Bisa jadi juga membahas itu juga sih. Saya kira hal yang positif lah. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan, bukan pertanyaan, ini komen tapi bertanya. Dari Fahri Reza 10, pendidikan dan kesehatan. Nah, dia menanyakan berarti, ini gimana nih kemajuan dari sektor pendidikan dan kesehatan? Karena pasti kalau usaha kan jarang sekali menyinggung pendidikan dan kesehatan. Kalau sebenarnya dari sisi pendidikan mungkin relate dengan tadi ya, makan bergizi gratis ya. Dan pengusaha itu pun juga udah komitmen untuk mendukung program itu. Entah bentuknya CSR atau seperti apa ya, tapi kemungkinan besar pasti dalam wujud CSR. Karena selama ini pun sebelum program itu di launching Januari juga sudah ada kan sebenarnya. Kalau untuk kesehatan setahu saya kemarin ketika ke India pun Pak Tahir ya mohon maaf, sebagai pemimpin Mayapada kan juga ada MOU dengan perusahaan India, Apollo. Apollo itu salah satu grup rumah sakit yang sangat besar swasta di masyarakat di India. Dan kalau nggak salah ada proyek besarnya itu di Batam gitu untuk sektor kesehatan. Jadi ya kalau bisa dibilang sih kalau ketemu pengusaha yang punya ya lini bisnis di semua bidang pendidikan sampai ke manufaktur ini, saya rasa pendidikan dan kesehatan ya harusnya masuk juga sih. Oke, dan saya tahu juga kalau misalkan kemarin ketika Danantara diumumkan gitu kepada masyarakat, para pengusaha ini juga hadir. Nah kira-kira nanti para konglo ini akan berperan sebagai apa nih di Danantara nih?
Mungkin Pak Hendra tahu. Iya, jadi dengan pertemuan yang terbaru ya sore ini yang masih berlangsung. Ya, masih berlangsung. Itu memang lebih kental ke Danantara ya saya lihat ya. Karena ada Pak Rosan, ada Pak Erik kalau nggak salah. Mungkin nanti ada isu-isu yang lain nanti akan dibahas. Cuma saya melihat curahan Danantara itu diundang para pengusaha, mungkin hari ini lebih spesifik lagi ya, lebih menjelaskan lah seperti apa sih Danantara itu. Karena sempat kan ada sentimen-sentimen yang dianggap kurang ini ya gitu. Tapi ini mungkin justru jadi jawaban lah gitu dari Pak Presiden Prabowo. Karena kalau Danantara ini kan sebenarnya ketika peluncuran itu semua elemen diundang ya. Seingat saya sampai pemimpin redaksi pun juga diundang untuk hadir ya. Tapi memang mungkin waktu untuk menjelaskan secara konsep. Apalagi kemarin Pak Rosan juga udah mention bahwa jajaran pengurusnya akan diumumkan mungkin pekan depan ya, dalam waktu dekat gitu. Mungkin ini sekalian sosialisasi juga, dan yang masih menjadi ya keributan lah di di kalangan market mungkin soal figur-figur ya. Karena ternyata saya baru tahu juga bahwa walaupun Pak Rosan, Pak Pandu dengan track record panjang di bidang investasi pun labeling bahwa mereka ini orang politik juga sulit untuk dilepaskan, karena mereka kemarin kan ketua tim pemenangan Prabowo Gibran, kemudian Bang Pandu juga sebagai wakil bendahara umum di Prabowo Gibran gitu. Jadi sebenarnya di market itu masih ada suara-suara seperti itu. Tapi saya rasa kalau untuk pengusaha ini kan semuanya juga ada paham ya, semua kan juga dari 3 kubu yang kemarin berpartisipasi di Pilpres juga. Jadi sebenarnya udah nggak relevan ya untuk membicarakan afiliasi politik ya ketika ini. Tapi kekhawatiran itu ya wajar, karena khawatirnya nanti Danantara, tata kelola dan seterusnya itu masih jadi isu sih. Ya pokoknya semoga benar-benar ini sebuah sinergi yang nyata gitu ya. Jangan hanya balik lagi yang dikhawatirkan masyarakat menguntungkan pengusaha saja, tetapi benar-benar bisa dirasakan dampaknya ke masyarakat, khususnya melalui seluruh program strategis nasional yang dimiliki oleh Pak Prabowo.